Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita, yaitu pada mata pelajaran tafsir, yaitu melanjutkan tafsir surat Al-Hajj ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Tentunya kita memohon ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran dan diberikan kemudahan dalam memahami. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita mulai ya belajar bersama melanjutkan tafsir surat Al-Hajj dimulai dari ayat yang ke-3. Silahkan bukunya bisa dibuka terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitonim marid. Dalam ayat ini ada bahwasanya menjelaskan sebagian kelompok manusia itu ada yang membantah dan meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebagian manusia itu ragu, apa ya bisa orang yang sudah mati kok hidup kembali? Masa orang yang sudah jadi tulang belulang, bahkan tulangnya hilang ya, sudah nggak ada sisanya, sudah nggak ada sama sekali, bahkan tulangnya hancur, masa ya bisa hidup? Nah itu sebagian manusia ada yang tadi membantah atau meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas itu semua adalah dari syaitan. Manusia diragukan oleh syaitan, dibisik oleh syaitan bahwa Allah tidak mampu seperti itu. Dan yang demikian itu jelas diikuti oleh orang-orang yang kurang iman, orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka mengikutinya jelas-jelas tanpa ada dalil. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan Allah tidak mampu menghidupkan orang yang mati. Yang ada hampir dalil-dalil itu, semua dalil menunjukkan bahwasanya Allah mampu. Allah mampu melakukan apa yang Ia kehendaki, apa yang Allah inginkan. Ya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Mereka meragukan kemampuan Allah membangkitkan yang sudah mati. Dan mereka meragukan sesungguhnya tidak ada hari kiamat, enggak ada seperti itu. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Wa tabi'u kulla syaitonim marid. Mereka orang-orang tersebut dalam perkara kebangkitan. Dan semua setan dan jin jelas kalau mereka diikuti akan tersesat karena mereka adalah termasuk golongan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengikuti tanpa ilmu, mengikuti langkah setan yang jelas tidak ada dasarnya sama sekali. Itu di ayat yang ke-3. Kemudian kita masuk ya, ini di ayat yang selanjutnya ya, berarti ya ayat yang ke-4. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluh. Sampai di sini dulu. Allah Ta'ala menetapkan atas setan yang durhaka tersebut bahwa dia akan menyesatkan semua orang yang mencintai dan mengikutinya. Setan diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembong-gembong iblis, mereka diberikan tangguh hidup sampai hari kiamat, sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Dan mereka diberikan izin oleh Allah untuk menyesatkan umat manusia. Ya.
wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Maka orang-orang yang mengikuti setan, yang percaya dan mencintai setan, mereka akan digiring oleh setan kepada azab neraka Jahannam. Bukankah Allah sudah sering mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti kena bujuk rayu syaitan, apalagi mencintai syaitan, maka akan dijerumuskan kepada neraka Jahannam, siksa yang sangat pedih. Waliyadu billah. Baik, dari dua ayat tadi, yang pertama tadi orang-orang itu menolak, tidak beriman, tidak percaya kalau Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Dan untuk ayat yang keempat adalah bahwasanya setan itu memang tujuannya adalah menyesatkan manusia. Ya, yang mereka akan digiring kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua ayat ini kita dapatkan beberapa faidah. Yang pertama, haramnya berdebat dengan cara yang batil. Berdebat tanpa ilmu. Berdebat yang penting aku menang, tidak melihat benar apa salahnya, yang penting aku menang. Maka ini haram hukumnya. Ya. Jadi berdebat itu harus dengan ilmu. Tidak akan didapat kebaikan perdebatan yang tidak dilandasi dengan ilmu. Yang ada hanya permusuhan dan kerusakan. Jadi tentunya orang yang berdebat harus dengan ilmu. Seandainya bisa, baiknya jangan berdebat. Ini ya, bahwasanya berdebat itu boleh pada dasarnya, tapi akan menjadi haram apabila cara berdebatnya adalah cara yang batil, cara yang salah, tidak ada ilmu, tujuannya salah. Ya. Tapi boleh dengan syarat bukan debat kusir, debat awur-awuran, bukan yang seperti itu. Yang kedua, peringatan dari mengikuti orang-orang yang sesat dari golongan setan, baik berupa jin ataupun manusia. Hati-hati, jangan asal kita mengikuti apa-apa yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laisa bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, ingat kita akan diminta pertanggungjawaban dari telinga kita, dari penglihatan kita, ataupun hati nurani kita akan diminta yang pertanggungjawaban. Maka hendaknya kita hati-hati, kita ikuti yang jelas, yang berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama, kita ikuti. Yang tidak jelas kita tinggalkan, karena memang Islam itu sudah jelas sebenarnya. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, faidah berikutnya adalah orang yang mengikuti orang yang sesat, maka mereka akan tersesat juga. Ya, sudah tahu orang itu tersesat kok diikuti. Sudah tahu orang itu menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, ya jangan diikuti. Ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballah wa sunnatar rasulih. Telah aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian memegang teguh dua perkara itu, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatar rasulih, al-hadits. Ya, maka seandainya kita melihat siapapun dia, sepandai apapun dia, tapi apa yang ia kerjakan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, kita tinggalkan, nggak usah kita ikuti. Dari apa yang dia contohkan, nggak usah kita mencontoh dia. Ya, jadi yang kita contoh adalah orang-orang yang sesuai jalannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, begitu ya. Selanjutnya kita masuk di tafsir ayat yang kelima. Silahkan dibuka tafsir ayat yang kelima.
Dan ini lumayan panjang ya di sini ya. Kita mulai, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibi minal ba'ts. Ya. Apabila kalian ragu Allah itu bisa apa enggak menghidupkan yang sudah mati, ya, maka harusnya kalian sadari manusia, bagaimana tahap-tahap penciptaan manusia. Allah buktikan di sini. Fa inna khalaqnakum min turab. Sungguhnya Allah telah menciptakan bapak kalian yaitu Nabi Adam dari tanah. Maka bagaimana kalian bisa mengingkari yang belum ada saja bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah pernah ada, tinggal mengembalikan mudah sekali bagi Allah. Wong yang belum pernah ada saja Allah bisa adakan menjadi ada. Nabi Adam sebelum diciptakan nggak ada. Allah ciptakan menjadi ada. Kan itu awalnya nggak ada. Terus menjadi ada. Berarti sesuatu yang baru. Apalagi yang pernah ada tinggal mengembalikan. Tentu bagi Allah sangatlah mudah. Kemudian dari Nabi Adam lahirlah anak-anak Nabi Adam. Summa min nutfah. Mereka lahir dari nutfah. Air ya, air mani yang dipancarkan kepada rahim wanita. Itu yang pertama. Kemudian nanti berkembang setelah 40 hari. Summa min alaqah. Ya, menjadi gumpalan darah ya yang menempel di dinding rahim selama 40 hari. Selama 40 hari berikutnya menjadi summa min mudghah. Mukhallaqatu wa ghairu mukhallaqah. Setelah menjadi darah yang kental tadi kemudian menjadi daging yang kecil. Ya, menjadi daging yang kecil, sepotong daging. Itu tahapan yang pertama hanya dari air mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging yang kecil, hingga akhirnya penciptaannya menjadi seorang bayi yang sempurna. Ya, menjadi bayi sempurna. Padahal asalnya cuma air mani, air yang hina. Tapi setelah beberapa tahapan berlalu, 9 bulan lebih sedikit, lahirlah seorang bayi. Kan belum ada awalnya, menjadi ada. Itu Allah mudah bagi Allah. Apalagi manusia-manusia yang dulu pernah hidup, tinggal mengembalikan, tentu bagi Allah lebih mudah. Itu semua untuk apa? Liyubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada manusia, kepada kalian tentang kesempurnaan kemampuan yang Allah miliki. Pengaturan perkembangannya nanti setelah lahir, nanti Allah berikan rezeki padanya, berikan kemampuan belajar dari orang tuanya, dari lingkungannya, itu sudah Allah atur. Ya, jadi Allah ketika Allah mengatur ini sudah diatur sampai sedetail-detailnya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, mencipta, pengatur, dan pemelihara. Kemudian kita lanjutkan. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Ya, yakni kami jadikan tinggal di rahim sesuai yang kami kehendaki. Wah, ini wajarnya biasanya 9 bulan, 9 hari ya, tapi walaupun ada yang enggak sampai 9 bulan, ada yang lebih dari 9 bulan lebih, ya itu sudah Allah, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Summa nukhrijukum tifla. Dengan ini menjadi sempurna penciptaan kalian dengan dikeluarkannya kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan sebagai bayi. Nah, ya kan, yang tadi dari air mani dan ini sampai keluar sempurna berbentuk bayi. Summa litablughu asyuddakum. Kemudian kalian tumbuh menjadi besar dan mencapai kesempurnaan kekuatan dan kematangan akal, menjadi dewasa, menjadi orang yang balik, orang yang berakal, orang yang sudah faham mana yang baik, mana yang buruk,
mana yang haram, mana yang halal. Itu karena Allah yang menjadikan seperti itu. Wa minkum may yutawaffa, sebagian anak-anak tersebut mati sebelum mencapai keadaan tersebut. Walaupun sebagian orang ada yang belum sampai dewasa tapi sudah meninggal. Seperti itu ya. Kemudian wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, sebagian manusia tumbuh sampai mencapai usia tua dan melemah akalnya. Kemudian pada waktu masih bayi lemah, nggak bisa apa-apa. Hanya nangis, lapar nangis, haus nangis, pipis nangis. Tapi setelah seiring berjalan waktu menjadi anak-anak, remaja, dewasa yang berpikiran matang, setelah itu nanti fasenya menurun lagi. Setelah di masa-masa puncak, sukses karirnya, menjadi orang pandai dengan fisik yang sempurna. Nanti seiring berjalannya waktu, sebagian manusia ada yang kemudian melalui tahap yang dia menjadi tua, kemudian lemah lagi. Sudah tidak bisa bekerja, bahkan makan saja mungkin harus disuapi. Seperti itu adalah siklus atau tahap yang dilalui oleh manusia. Dengan usia yang tua tersebut, dia sampai pada keadaan yang tidak mengetahui sesuatu sebelumnya yang telah diketahuinya, bahkan sampai pikun. Jadi ada ya sebagian orang itu mbah-mbah sudah tua, ya tua karena saking pikunnya, kadang ada yang masih ke masjid. Ketika berangkat pakai baju koko, pakai sajadah, rapi, jalan, bertemu dengan tetangganya, disapa tetangganya, "Mbah, mau kemana Mbah? Mau ke masjid?" "Iya le, mau ke masjid." Setelah menjawab jawaban "Iya le, mau ke masjid", itu lupa, pulang lagi. Dikiranya sudah dari masjid. Ya, dikiranya sudah dari masjid, padahal tadi awalnya mau berangkat, tapi setelah disapa jadi lupa. Sebagian lagi habis makan, selesai, piring ditaruh. Setelah itu istirahat sebentar, terus dia ingat, aku tadi belum makan, padahal piringnya masih di sampingnya. Nah ini subhanallah ya, Allah jadikan sebagian orang itu mengalami masa pikun. Jadi dia lupa yang awalnya dia tuh seperti itu baginya mudah. Tapi pada saat dia pikun, dia tidak tahu hal itu. Itu ya. Jadi untuk proses penciptaan tadi sekali lagi kami ulangi, yang pertama nutfah. Ya, nutfah, berikutnya malakoh, lalu mudghah, dan yang terakhir adalah penciptaan yang sempurna berupa janin atau bayi tadi. Kemudian sebagian ada yang meninggal dunia di waktu anak-anak, ada juga yang ternyata Allah sampaikan umurnya sampai usia tua, bahkan dia mengalami kepikunan. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan dalil akal tentang kebangkitan. Maka Allah berfirman, "Wa taral ardo hamidah fa idza anzalna 'alaihal maa'a ihtazat wa rabbat wa ambatat min kulli zaujin bahij." Yakni kamu lihat bumi yang kering. Nah, ini seperti ketika musim kemarau yang mungkin beberapa bulan nggak ada hujan. Kita lihat tanaman-tanaman yang mungkin hari ini kita lihat kita hijau itu. Tapi ketika tidak ada hujan, tidak ada air, yang sebagian air itu digunakan untuk minum saja sudah berkurang, nah kita mulai lihat kekeringan yang terjadi. Pohon-pohon yang dulunya hijau menjadi mati. Kemudian daun-daunnya yang awalnya hijau menjadi coklat. Itu kita lihat perbedaan ketika tanaman-tanaman di sekitar kita ketika tidak dapat air mati. Dan mungkin ketika keadaannya semakin panjang makin banyak tanaman-tanaman yang mati. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dalam satu hari saja, insya Allah semua tanaman-tanaman yang tadinya tandus mati mulai semi kembali. Itu bukti dalil akal yang bisa kita lihat saat ini. Ya. Jadi Allah menurunkan dalil yang pertama, dalil tentang penciptaan manusia yang awalnya tidak ada.
Jadi anak-anak dulu kan belum pernah ada sebelum dilahirkan. Tapi hari ini menjadi ada dengan proses yang tadi sudah disebutkan. Dan yang kedua adalah dihidupkannya tanaman-tanaman atau bumi yang tandus dan gersang menjadi hijau dan subur kembali. Baik, selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Yaitu apa yang sudah disebutkan dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, ya, adalah Rabb dan sesembahan. Rabb tadi kita sampaikan pencipta, pengatur, pemelihara, segan. Maka hendaknya orang itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada yang menciptakannya. Jangan sampai menyembah kepada yang tidak menciptakannya, karena itu berarti dia sembahnya salah alamat, ya. Dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa annahu yuhyi wa mauta, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia yang telah mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, karena Allah itu maha mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu adalah tafsiran di ayat yang ke-6. Selanjutnya kita akan masuk di ayat yang terakhir atau ayat yang ke-7, yaitu an-sa'ata atiyah la raiba fiha. Di sini Allah berfirman, dan sesungguhnya waktu kebangkitan pasti akan datang. Pasti, ya. Salah satu yang harus diimani oleh seorang muslim adalah meyakini datangnya hari kebangkitan. Kalau dia tidak yakin, maka keimanannya rusak. Karena meyakini datangnya hari kiamat adalah termasuk rukun iman. Maka wajib bagi seorang muslim meyakini datangnya hari akhir, hari kiamat, tanpa mencari-cari kapan waktunya. Ya, karena waktu datangnya hari kiamat selainnya seorang muslim mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tahu. Bahkan kekasih Allah sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya kapan datangnya hari kiamat, "Ya Muhammad, akhbirni anis saah." Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? "Wahai Muhammad," ketika Jibril, ya, ini dalam hadis Jibril, "kabarilah aku atau beritahu aku kapan datangnya hari kiamat." Maka Rasulullah menjawab, "Mal mas'alu anha bi'a'lama minas sa'il." Sesungguhnya orang yang kamu tanya itu tidak lebih tahu daripada kamu yang bertanya. Rasulullah saja tidak tahu, apalagi manusia-manusia zaman sekarang. Seandainya ada siapa saja yang mengaku tahu waktu datangnya hari kiamat, berarti dia telah mengadakan kedustaan yang sangat besar. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari kubur untuk dihisab amal-amalannya. Kemudian Allah nanti akan menimbang dari amal-amalannya itu, dan setelah itu Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal yang telah dia bawa di hari kiamat. Kalau dia menjadi orang yang soleh, amalannya ternyata lebih banyak, itu yang menjadi harapan kita. Jangan sampai ternyata kita datang kepada Allah dengan amalan soleh yang sedikit dan dosa yang kita bawa, maka itu termasuk kerugian yang sangat besar. Begitu untuk tafsirnya sampai ayat 7. Adapun faidahnya, yang pertama adalah hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan sama sekali, dan seorang yang beriman wajib meyakini hal tersebut. Yang kedua, dalil pastinya hari kebangkitan. Yang pertama tadi, ya, awalnya seorang itu tidak pernah ada sebelum dilahirkan oleh ibunya, tidak pernah ada. Kemudian setelah lahir ia menjadi ada, maka itu dalil adanya kebangkitan. Yang kedua adalah dunia yang gersang atau bumi yang tandus menjadi subur setelah Allah menurunkan hujan, karena hujan itu jelas mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
kebangkitan itu mempunyai dalil nas dan dalil akal. Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat. Dan yang terakhir adalah anak Adam diciptakan dengan beberapa tahapan tadi ya. Tahapan-tahapannya sudah kita sampaikan di awal. Demikian ya untuk siswa kelas 8A, pelanjutan materi kita di surat Al-Hajj ayat 3 sampai ayat 7. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dalam memahaminya, dan semoga dari apa yang kita bahas hari ini ada faidah yang bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Silahkan untuk diamalkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian dulu ya. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Nanti insya Allah ada sedikit latihan, silahkan bisa dikerjakan. Barakallahu fikum jami'an. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.